Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial dari Praktikum Laboratorium Ilmu Komputer atau Labcom. Di sini saya akan menjelaskan materi dari Praktikum Optimasi, yang dimana materi hari ini yaitu judulnya Jaringan Saraf Tiruan. Oke, di sini kita langsung masuk saja ke materinya. Nah, sebelum masuk ke pengertiannya, kita cari tahu dulu konsep dari jaringan saraf tiruan. Nah, jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network adalah sistem komputer yang meniru cara berpikir otak manusia atau sel neuron yang mampu menyelesaikan sejumlah proses perhitungan. Nah, di sini ada gambar contohnya dari jaringan saraf manusia. Lalu di sini merupakan konsep dasarnya dari jaringan saraf tiruan dengan bentuknya seperti ini. Lalu di sini jaringan saraf biologis manusia, yaitu di sini yang pertama itu ada dendrit ya, yang bertugas menerima informasi. Lalu di situ juga ada badan sel atau soma yang berfungsi sebagai tempat mengolah informasi, lebih tepatnya di nukleus. Lalu di sini ada akson, yaitu mengirimkan impuls-impuls sinyal ke sel saraf atau jalur output ya. Lalu di sini ada sinapsis yang menghubungkan dendrit satu dengan yang lain. Nah, selanjutnya di sini ada analogi JST dan JSB. Nah, JST itu apa? Nah, JST itu merupakan singkatan dari jaringan saraf tiruan, lalu JSB itu jaringan saraf biologi, yang dimana apabila di JST not atau input, maka di jaringan saraf biologisnya itu merupakan penggambaran dari badan sel. Lalu di sini input di jaringan saraf biologinya merupakan bagian dari dendrit. Output merupakan bagian dari akson kalau di biologisnya. Lalu bobot di sini di jaringan saraf biologisnya itu sinapsis. Lalu di sini ada model struktur jaringan saraf tiruan. Nah, untuk modelnya tuh seperti ya bentuknya, yang dimana ada bagian-bagian dari JST, yang dimana di situ ada bobot, input data, lalu ada output data, lalu di sini ada cara prosesnya, yang dimana di sini ada beberapa input yang diproses, lalu di sini mengeluarkan suatu output kayak gitu. Lalu di sini ada model matematika dari jaringan saraf tiruan ya, yang dimana model matematikanya seperti ini, kayak gitu. Nah, sini ada fungsi aktivitas dan lain sebagainya. Mungkin buat lebih dalamnya atau lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa dapatkan dari perkuliahan ya, materi perkuliahan biasa. Kita di praktikum ini nanti kita bakal implementasikan ke dalam sebuah software MATLAB gitu ya, untuk dari JST ini. Lalu di sini selanjutnya ada summing function, yaitu adalah fungsi yang digunakan untuk mencari rata-rata bobot dari semua elemen input. Caranya dengan mengalihkan setiap input X dengan bobotnya W dan menjumlahkannya, maka dihasilkan yaitu summing function. Lalu di sini selanjutnya ada arsitektur dari jaringan saraf tiruan atau JST. Yang pertama di sini adalah single layer, yaitu lapisan ini tidak memiliki hidden layer dan biasanya digunakan untuk permasalahan yang tidak terlalu kompleks. Jadi di sini hanya memiliki single layer yang di bagian sini aja. Lalu di sini ada multi layer, yang dimana lapisan ini memiliki satu atau lebih hidden layer dan biasanya digunakan untuk permasalahan yang kompleks dengan konsekuensinya yaitu waktu pengerjaan yang lebih lama dari single layer. Ya, bisa dilihat juga ya dari alurnya, yang dimana di sini ada beberapa layer lagi, yang dimana proses ini bakal memakan lebih banyak waktu dibandingkan dengan single layer. Lalu di sini ada lagi competitive layer. Nah, di sini pada competitive layer, yaitu pada jenis ini setiap node akan bersaing untuk mendapatkan hak menjadi aktif. Jadi di sini setiap node-nya atau bagian dari jasa ini dia akan bersaing untuk menjadi hak menjadi aktif gitu, agar dapat digunakan. Lalu di sini ada paradigma pembelajaran dari jaringan saraf tiruan.
Yang pertama di sini ada supervised learning, contohnya itu ada heap, perception, habis itu back propagation. Lalu di sini unsupervised learning, contohnya di sini linear vector, habis itu quantization LVQ. Oke, di sini saya lanjut lagi. Oke, sekarang kita langsung coba menggunakan aplikasi MATLAB ya untuk menyelesaikan atau kita coba implementasikan dari JST ini gitu. Oke, pertama saya buka dulu MATLAB-nya. Oke, untuk MATLAB tampilannya seperti ini ya. Lalu di sini juga saya ada soal dari modul. Mungkin teman-teman juga nanti bisa buka ya modulnya. Nah, sebentar. Nah, saya buka dulu modulnya. Nah, nanti teman-teman bisa juga buat buka modulnya. Di sini kita bakal mencoba menyelesaikan ya atau mengimplementasikan dari contoh soal seperti ini, yang dimana kita memiliki 3 sebuah sampel data yang masing-masing menyatakan hujan, cerah, berawan, dan data sampel tersebut pada tabel berikut, yang dimana sini ada keterangannya, yaitu keluarannya itu ada hujan, cerah, berawan dengan sampelnya itu A, B, C dengan datanya seperti ini. Lalu keterangannya di sini bila kosong ini ada temperatur, kelembaban, lalu tekanan udara. Dari ketiga ini di datanya itu adalah 0101. Langsung aja di sini juga ada targetnya ya yang nanti akan kita cari dengan menyatakan hujannya cerah ataukah berawan ataukah hujan gitu ya. Di sini kita bakal mempunyai data targetnya atau data tesnya, dan dimana targetnya ini dia T, lalu di sini datanya 1, 5, 10 dengan keterangan hujan, cerah atau berawan. Oke, langsung aja kita coba ya di sini. Oke, kita split gini aja ya biar enak, karena di sini saya sambil lihat datanya. Mana tadi? Nah, ini ya. Nah, sebelumnya di sini sebelum kita masuk sini, kita masuk dulu nih, ketik N tool pada command Windows. Ini merupakan tool untuk mengolah dari jaringan saraf tiruan ya pada MATLAB. N tool. Nah, tampilannya seperti ini ya. Untuk dari Neural Network Data Manager. Nah, untuk di MATLAB sendiri sini ekstensinya udah ada ya. Jadi kita cuma tinggal buat aja, nggak perlu tambahin lagi ekstensi. Lalu di sini kita klik new untuk memasukkan datanya. Kita scroll dulu ke atas. Nah, kita masuk ke new. Nah, kita di sini masuk ke data dulu, kita masukin. Nah, di sini data type-nya kita masukin ya ke input. Nah, sini kita beri nama input aja. Input. Nah, untuk datanya kita samakan ya. Di sini kita masukkan jadi 1. Sini 0 titik koma, tidak pakai titik koma ya, 0 0 1. Lalu yang kedua untuk sampel B di sini 1 0 1. Lalu selanjutnya di sampel C di sini 1 1 1 1 1. Nah, kalau udah di sini udah kita buat datanya, lalu kita create aja. Oke, sebentar. Oh, di sini ya ada yang salah. Nah, kurang spasi. Oke, kalau udah kita create. Nah, oke. Datanya udah masuk. Sekarang kita buat targetnya. Nah, target, kita pilih data type-nya target. Nah, untuk namanya kita buat target juga. Target. Nah, di sini untuk targetnya ada satu data aja ya. Kita hapus saja dari sini, dimana data ke satunya itu 1 5 10. Nah, udah benar untuk target, kita buat create aja. Nah, maka di sini bagian sini udah terisi ya, input data, target data udah ada. Nah, selanjutnya di sini kita bakalan masuk ke tahap selanjutnya, yang dimana kita bakal melakukan ini ya, setting untuk pemilihan dari network type-nya. Pertama di sini teman-teman
Nah, biar jelas ya, biar kelihatan. Nah, kita di sini bikin dulu ke networknya. Sini kita kasih nama cuaca agar nanti hasilnya sama. Untuk settingan network type-nya kita by default aja settingannya. Lalu di sini untuk targetnya ya, input datanya kita masukin input. Lalu untuk target datanya kita masukin target. Nah, settingannya samain sama yang ada di modul aja, kita by default. Habis itu di sini untuk pilihan tracingnya kita sama aja, pakai number of neuronnya 10. Habis itu create. Nah, udah ada ya si hasil hasil dari networkingnya, yang dimana nanti hasilnya seperti ini. Kita coba buka. Mana tadi? Nah, ini ya. Nah, si cuaca ini kita klik 2 kali. Nah, ini ya hasilnya. Udah muncul dari sebentar saya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Udah sama ya, sama yang ada di modul, yang dimana di sini merupakan hasil dari view-nya. Dari input kita masuk ke hidden layer, ke hidden layer, yang dimana di sini ada satu layer. Habis itu masuk ke output layer, yang dimana di sini berarti di sini ada 2 layer ya, yang dimana nanti menghasilkan satu output. Nah, lalu di sini kita klik train ataupun input. Nah, di sini kita langsung klik train untuk data targetnya berdasarkan input dan target yang telah dibuat, gitu kan. Nah, sekarang kita coba train. Nah, pilih inputsnya di sini input, targetnya target. Habis itu kita buat train aja. Nah, kita cek lagi untuk train parameternya. Udah bener ya. Lalu kita klik train network. Nah, dapat dihasilkan seperti ini ya, yang dimana untuk outputsnya di sini adalah ada 42 iteration atau 42 kali percobaan, yang dimana menghasilkan performanya. Sebentar. Nah, performanya seperti ini ya, yang dimana itu ada 44 kali percobaan dengan hasil summary-nya seperti ini. Lalu juga untuk di sini untuk training testnya, state-nya seperti ini. Nah, sini sedikit berbeda ya dengan yang di yang di modul, karena kita bakalan, kalau yang di modul di sini udah melakukan training terus menerus dengan percobaan iterasi sebanyak itu. Nah, di sini untuk hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada training state-nya, lalu di sini ada plot regression-nya atau hubungan dari kedua target itu, input, target dengan output, seperti itu, dengan hasil regression-nya sama ya, seperti ini. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa untuk mengujinya pada command window, jika Anda ketik sim cuaca A, Anda harus menemukan jawaban 1, dan sim cuaca B jawabannya harus 5. Begitu juga untuk C, jawabannya harus 10. Nah, coba misalkan ada data baru, misalnya D sama dengan 1, 1, 10. Nah, cenderung masuk ke kelas hujan. Ke kelas hujan, cerah atau berawan. Nah, ketik saja di sim cuaca D. Nah, jawabannya adalah 10, berarti dia masuk ke kelas berawan. Nah, disinilah pengimplementasian dari ini ya, dari JST atau jaringan saraf tiruan menggunakan MATLAB. Nah, teman-teman disarankan ya untuk JST ini menggunakan MATLAB, dikarenakan kalau misalnya teman-teman menggunakan Octave, di situ harus ada beberapa settingan lagi yang harus disesuaikan dengan Octave gitu ya, agar bisa menjalankan ininya dari proses networknya kayak gitu. Oke, mungkin sampai di sini untuk video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada video kali ini dapat dimengerti oleh teman-teman. Jangan lupa juga untuk optimasi di minggu ini ada tugas ya, teman-teman bisa buka LMS-nya lalu dikerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh asprak dari kelasnya masing-masing atau dari kakak-kakak aspraknya, dari teman-teman semua. Mungkin sekian aja dari saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.